Pernahkah Anda berpikir, Mazmur 23 itu sebenarnya peta menuju kekayaan mental dan finansial, terselubung dalam doa? Terdengar sesat? Dengarkan sampai akhir. Selama puluhan tahun, orang membacakan Mazmur ini dengan khusyuk, namun tetap hidup dalam ketakutan akan kekurangan, terbelenggu kemiskinan dan bingung akan tujuan hidup. Nama saya Napoleon Hill. Setelah mewawancarai lebih dari 500 taipan, pemimpin visioner, saya menemukan satu kesamaan. Mereka menggunakan iman bukan sebagai penghibur, melainkan sebagai alat. Mazmur 23 menyimpan kunci itu. Saya ingin menunjukkan 4 prinsip transformatif dari Mazmur ini dan mengapa ia bisa menjadi jembatan antara kehidupan yang Anda jalani dan kehidupan yang seharusnya Anda jalani. Tuhan Gembalaku, aku takkan kekurangan apapun. Pernahkah Anda merenungkan kekuatan tersembunyi di balik kalimat ini? Bukan soal agama, bukan takhayul. Ini soal keputusan mental, kode diam yang membedakan mereka yang mencari di luar dan mereka yang menciptakan dari dalam dirinya sendiri. Berapa kali Anda mengulang kata-kata ini seperti mantra, tetapi kemudian kembali khawatir akan tagihan, uang sewa yang menunggak, bagaimana jika gaji tidak cukup atau terjadi keadaan darurat? Saya telah mengamati ini selama puluhan tahun. Orang-orang beriman yang menyanyikan pujian di hari Minggu, tetapi hidup dalam ketakutan di hari Senin. Mengulang, aku takkan kekurangan apapun dengan bibir, tetapi hidup seolah semuanya kekurangan. Dan inilah yang menarik perhatian saya ketika saya mewawancarai orang-orang terkaya dan paling berpengaruh di Amerika. Tak satu pun dari mereka memulai dengan kaya. Tidak satu pun. Tetapi mereka semua memiliki keyakinan diam yang bersuara lebih lantang daripada realita di sekitar mereka. Mereka memutuskan apa yang mereka yakini, dan itu mengubah segalanya. Rahasianya ada di sini. Pemazmur bukan sedang meminta. Dia tidak memohon. Dia menyatakan dengan tegas, aku takkan kekurangan apapun. Dan itu, kawan, lebih dari sekadar iman. Ini adalah pilihan identitas. Dia tahu pembimbingnya. Dan karena mengetahuinya, dia memilih untuk tidak lagi dipimpin oleh rasa takut. Saya menyebutnya iman terapan. Iman yang membangun realita. Iman yang bertindak sebagai kekuatan pencipta, bukan hanya penghibur spiritual. Iman adalah jembatan antara hal tak terlihat yang Anda percayai dan hal terlihat yang Anda bangun. Dan jembatan itu dibangun setiap hari dengan kata-kata, emosi, dan sikap. Mungkin Anda bertanya, tapi bagaimana menerapkannya dalam kehidupan nyata sehari-hari ketika uang menipis, ketika rasa takut menghimpit, ketika semuanya tampak buruk? Izinkan saya bercerita sesuatu yang sedikit orang tahu. Pernah suatu masa, saya sendiri jatuh miskin, tanpa sepeser pun. Reputasi hancur, hutang menumpuk, dan tanpa harapan. Namun setiap pagi saya memilih kalimat yang sama, aku takkan kekurangan apapun. Saya mengucapkannya dengan mata berkaca-kaca, tetapi dengan jiwa yang teguh. Karena saya tahu apa yang kurang di luar, sedang dibangun di dalam. Dan keputusan itu yang diambil dalam diam mulai membuka pintu yang sebelumnya tampak terkunci rapat. Mungkin Anda mengalaminya sekarang. Mungkin Anda dalam situasi sulit, menghitung recehan, tidak tahu bagaimana membayar hutang. Mungkin pikiran Anda lelah, mencoba mencari jalan keluar. Bagaimana jika saya katakan bahwa solusi tidak dimulai dari luar, tetapi dari dalam? Bahwa mungkin untuk hidup seperti yang sudah menang, bahkan di tengah pertempuran. Pikirkan bersama saya, kapan terakhir kali Anda menyatakan sesuatu yang positif dengan keyakinan emosional yang sejati? Bukan hanya mengatakan, tetapi merasakan bahwa itu adalah kebenaran. Karena lihat, pikiran manusia merespons pengulangan dengan emosi. Dan jika Anda bangun dengan mengatakan, tidak ada solusi, tidak mungkin, aku tidak bisa, yang Anda lakukan adalah menumbuhkan iman pada kegagalan. Dan ini bukan hanya pendapat saya. Sains pun mengkonfirmasi. Sebuah studi dari Universitas Michigan menunjukkan bahwa orang-orang yang secara konsisten melakukan afirmasi positif setiap hari mengalami penurunan signifikan hormon stres kortisol dan menunjukkan hasil finansial yang lebih baik dalam 6 bulan.
Ini karena otak mulai merespons seolah-olah apa yang Anda yakini sudah terjadi. Otak tidak membedakan antara kenyataan dan pengalaman emosional. Sekarang katakan, kalimat seperti apa yang Anda ulangi pada diri sendiri setiap hari. Anda dapat memilih untuk dipenuhi oleh kelangkaan dunia atau menanamkan kelimpahan keyakinan baru. Anda dapat terus percaya bahwa keadaan sulit, sistem tidak adil, keberuntungan tidak berpihak pada Anda. Atau Anda dapat memutuskan hari ini, sekarang, untuk menyatakan dengan keyakinan penuh, aku takkan kekurangan apapun. Mungkin Anda berpikir, tapi bagaimana jika itu bohong? Bagaimana jika saya mengulanginya dan tidak ada yang berubah? Dan saya menjawab dengan pertanyaan, bagaimana jika justru keraguan itulah yang menghalangi segalanya untuk berubah? Iman bukanlah ketiadaan ketidakpastian. Iman adalah tindakan meskipun ada ketidakpastian, menyatakan kelimpahan di padang gurun. Bertindak seolah sudah menerima, meskipun secara eksternal masih tampak kurang. Thomas Edison, sebelum menemukan bola lampu, gagal lebih dari 1000 kali. Dan di setiap kegagalan, ia percaya semakin dekat dengan solusi. Bukan kebetulan ia berkata, saya tidak gagal 1000 kali. Saya belajar 1000 cara yang tidak berhasil. Itulah iman terapang. Itulah yang diajarkan pemazmur tanpa banyak kata. Ini bukan soal menunggu. Ini soal memilih untuk percaya dan menyatakan sampai realita tunduk pada keyakinan. Pernahkah Anda mempertimbangkan bahwa mungkin yang memisahkan Anda dari kehidupan yang Anda inginkan adalah sebuah kalimat yang tidak Anda percayai sepenuhnya, aku takkan kekurangan apapun. Ulangi sekarang dengan suara pelan. Jika Anda suka tetapi rasakan bobot kata-kata ini, putuskan bahwa mulai hari ini kata-kata ini yang akan membimbing Anda. Bukan lagi rasa takut, hutang, kecemasan, atau statistik. Ini bukan sihir, ini mentalitas. Ini bukan takhayul, ini sains iman. Dan jika masih ada keraguan, lakukan pengalaman ini. Selama 30 hari, nyatakan kalimat ini setiap pagi. Sebelum menyentuh ponsel, sebelum melihat berita buruk, sebelum terkontaminasi kekacauan dunia. Hanya tarik napas dalam-dalam dan ucapkan dengan keyakinan, aku takkan kekurangan apapun. Dan amati tanda-tanda, perasaan, perubahan kecil. Karena seperti yang selalu saya katakan, apapun yang dapat dibayangkan dan dipercaya pikiran dengan emosi, dapat dicapai, dan semuanya dimulai dengan memutuskan apa yang Anda percayai ketika tidak ada orang lain yang melihat. Ia membaringkan aku di padang yang hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Sebagian besar orang membaca ayat ini sebagai kelegaan, kelonggaran spiritual. Dan ya, memang begitu. Tetapi ini juga merupakan kode, prinsip produktivitas diam. Kunci untuk melepaskan jenis kekayaan yang tidak dimulai dari angka, tetapi dari kejernihan. Kemakmuran sejati dimulai di tempat yang sedikit orang berani melihat. Kedamaian batin. Kedamaian bukanlah hadiah yang Anda terima setelah semuanya selesai. Itu adalah fondasi, dasar yang memungkinkan Anda berpikir jernih, mengambil keputusan tepat, dan bertindak dengan tujuan. Saya mengamati pola ini pada setiap orang sukses yang saya wawancarai. Di balik kekayaan besar dan kerajaan, ada pikiran yang tenang. Dan ini terdengar kontradiktif, bukan? Karena kita hidup di dunia yang mengatakan sebaliknya. Dunia yang meromantisasi kelelahan, kesibukan, bekerja sampai jatuh. Apakah Anda juga pernah terperangkap dalam perangkap ini? Bangun terburu-buru, mengambil keputusan di bawah tekanan, melewatkan makan, hidup dengan jantung berdebar, dan pikiran waspada? Seolah-olah kecepatan adalah bukti kompetensi, tetapi dengarkan baik-baik. Bukan kecepatan yang membawa Anda lebih jauh. Ini arah. Bagian Mazmur ini tidak berbicara tentang kemalasan, tetapi tentang strategi spiritual. Pemazmur berkata, meskipun dunia berteriak, aku memilih untuk dibimbing. Aku memilih untuk beristirahat karena aku percaya. Aku tidak perlu membuktikan nilaiku dengan kecepatan. Aku dibimbing ke air yang tenang. Saya ingat percakapan dengan Charles M. Schwab, salah satu orang paling produktif yang pernah saya kenal. Dia berkata kepada saya, keputusan terbaik yang saya ambil, diambil dalam diam. Dan tahukah Anda di mana dia mengambil keputusan-keputusan itu? Berjalan sendiri, di alam,
sementara yang lain terjebak dalam rapat yang ramai. Itu sangat berkesan bagi saya, karena dia bukan hanya kaya, dia penuh tujuan. Tujuan adalah anak dari kedamaian, dan kedamaian adalah buah dari kepercayaan. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana para pemimpin besar yang sejati, bukan yang berteriak, memiliki tatapan yang tenang? Mereka tidak bereaksi. Mereka memilih bagaimana bertindak. Mereka tidak tersesat dalam debat. Mereka mendengarkan keheningan. Mereka tidak memiliki jawaban untuk semuanya, tetapi mereka tahu bahwa setiap hal memiliki waktunya. Dan Mazmur mengkonfirmasi hal ini. Ia membimbingku dengan lembut. Tuhan tidak memaksa, Dia membimbing. Tetapi hanya mereka yang berhenti untuk mendengarkan yang dibimbing. Dan inilah kebenaran yang mungkin menyakitkan. Mungkin Anda tidak mendengar apapun karena Anda dikelilingi oleh kebisingan, perbandingan, berita, pendapat, urgensi palsu. Mungkin Anda sedang mengacaukan aktivitas dengan kemajuan, melakukan banyak hal, tetapi tidak sampai kemanapun, berlari, tetapi berputar-putar. Tahukah Anda apa salah satu penemuan terbesar dalam hidup saya? Bahwa waktu hening bukanlah jeda antara tindakan. Itu adalah bagian dari strategi Yesus sendiri sebelum mengambil keputusan besar, menyendiri, nabi-nabi mengasingkan diri. Pengusaha sukses saat ini berbicara tentang puasa informasi, visualisasi, rutinitas pagi yang tenang. Ini bukan tren. Ini adalah kebijaksanaan kuno dalam balutan baru. Pernahkah Anda memberi diri Anda hadiah ini saat di padang rumput hijau? Saya tidak berbicara tentang liburan mahal atau retret panjang. Saya berbicara tentang 2 menit. 2 menit sehari, di mana Anda menutup mata, menarik napas dalam-dalam dan bertanya, Tuhan, kemana saya sedang dibimbing? Sekarang katakan, berapa banyak keputusan yang Anda ambil dalam beberapa bulan terakhir karena takut? Berapa banyak karena Anda cemas, takut tertinggal, mencoba menyenangkan, mencoba membuktikan diri? Bagaimana jika Anda berhenti selama 5 menit? Mungkin Anda akan melihat jalan lain. Universitas Wisconsin menerbitkan sebuah penelitian yang mengungkapkan bahwa para pemimpin yang mempraktikkan teknik jeda yang disengaja, seperti meditasi atau doa hening, mengambil keputusan hingga 31% lebih tepat dalam situasi kritis. Ini bukan spiritualitas versus hasil. Ini adalah spiritualitas yang menghasilkan hasil. Padang rumput hijau adalah simbol penyediaan yang tidak putus asa. Air yang tenang adalah cerminan jiwa yang percaya. Anda mungkin berada di tengah fase sulit, penuh tugas, dengan orang-orang menuntut dari segala arah. Tetapi jika Anda kehilangan kedamaian, Anda kehilangan kompas. Saya telah melihatnya pada pengusaha yang menghasilkan jutaan, tetapi hancur di dalam. Saya telah melihat orang tua yang melakukan segalanya untuk anak-anak mereka, tetapi tidak dapat menatap cermin. Saya telah melihat artis yang terkenal yang tertidur dengan penuh tepuk tangan dan terbangun dengan dada kosong. Dan semua itu karena mereka melupakan apa yang diajarkan Mazmur. Jiwa perlu beristirahat untuk melihat. Terkadang masalahnya bukan kurangnya peluang, tetapi kebisingan yang menghalangi Anda untuk melihatnya. Pejamkan mata sebentar bersama saya. Bayangkan seperti apa hidup Anda jika Anda memiliki kedamaian untuk memilih dengan tenang, fokus untuk menolak apa yang tidak sesuai dengan Anda, kejernihan untuk melangkah dengan percaya diri meskipun tanpa semua jawaban. Itulah jalan para pencapaian. Mereka tidak berlari, mereka maju. Dan jika Anda sampai di sini, mungkin ini saat Anda untuk berhenti hidup yang dipandu oleh kekacauan dan mulai dibimbing oleh kepercayaan. Saat untuk membungkam teriakan kelangkaan, urgensi, aku harus melakukan semuanya. Dan kembali mendengarkan suara lembut yang berkata, tenang, aku membimbingmu. Karena arah yang benar tidak pernah datang dari keputusasaan. Itu datang dari kesadaran. Dan mungkin, hanya mungkin, satu-satunya yang memisahkan Anda dari level baru dalam hidup Anda adalah keheningan yang belum Anda lakukan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Inilah ayat yang memisahkan mereka yang bertahan hidup dari mereka yang melewati. Dan perhatikan baik-baik, pemazmur tidak mengatakan, jika aku berjalan.
Dia mengatakan sekalipun, karena lembah itu bukan pilihan, rasa sakit, kehilangan, kejutan hidup adalah bagian dari perjalanan. Tidak peduli seberapa disiplin, setia, atau siap Anda. Pada suatu saat, jalan hidup Anda akan membawa Anda ke dalam lembah yang gelap. Pertanyaannya bukanlah apakah Anda akan melewatinya. Pertanyaannya adalah bagaimana Anda akan melewatinya. Dalam perjalanan saya melihat ini terjadi pada pria dan wanita yang kemudian menjadi ikon. Sebelum cahaya, selalu ada kegelapan. Sebelum sukses, selalu ada saat keputusasaan. Sebelum kemenangan, sebuah lembah di mana semuanya tampak runtuh. Dan tahukah Anda apa yang membedakan antara mereka yang muncul dari lembah lebih kuat dan mereka yang lumpuh? Cara mereka menghadapi rasa takut. Rasa takut adalah musuh yang licik. Ia menyamar sebagai kehati-hatian, akal sehat, kewaspadaan. Tetapi pada dasarnya, ia menyabot keputusan, mencekik ide, mengubur visi. Saya sendiri mendedikasikan satu bab penuh dalam Think and Grow Rich hanya untuk membahas 6 rasa takut dasar yang menghancurkan mimpi. Takut akan kemiskinan, kritik, penyakit, kehilangan seseorang, usia tua, dan kematian. Semua itu lahir di alam bawah sadar. Ini adalah pemrograman yang tak terlihat yang mengatur pilihan Anda, dan Anda bahkan tidak menyadarinya. Dan kemudian Anda mengulang kalimat-kalimat seperti, lebih baik tidak mengambil risiko. Bukan waktunya. Bagaimana jika tidak berhasil? Dan tanpa disadari, Anda mulai menjalani hidup dalam mode menahan diri. Kehidupan yang didasarkan pada menghindari rasa sakit, bukan pada mencari tujuan. Dan kemudian Anda bangun bertahun-tahun kemudian, menyadari bahwa Anda telah bertahan hidup, tetapi tidak hidup. Dan itulah mengapa ayat Mazmur ini begitu kuat. Karena itu memberi Anda pilihan. Anda tidak perlu menyangkal lembah, tetapi Anda juga tidak perlu dikuasai olehnya. Anda dapat memutuskan untuk melewatinya, dan melewatinya dengan iman. Pemazmur tidak mengatakan bahwa dia tidak merasa takut. Dia mengatakan bahwa dia tidak takut akan bahaya, karena dia tahu siapa yang bersamanya. Dan di sini saya perlu memberitahu Anda sesuatu yang pribadi, sesuatu yang menandai hidup saya secara definitif. Ada saat ketika semua yang telah saya bangun tampaknya akan runtuh. Pekerjaan saya didiskreditkan. Ide-ide saya ditolak. Keluarga saya diambang kehancuran. Dan di lembah ini, gelap, dingin, sunyi. Saya harus memutuskan apa yang benar-benar saya percayai. Dan setiap hari, sendirian, tanpa tepuk tangan, tanpa jaminan, saya berkata, saya terus berjalan. Bahkan dengan rasa takut, bahkan tanpa sumber daya. Karena saya tahu bahwa saya tidak berjalan sendirian, dan keputusan untuk terus berjalan hanya itu yang membawa saya ke cahaya di sisi lain. Dan mungkin Anda berada di momen ini sekarang juga. Mungkin situasi keuangan Anda hancur. Mungkin seseorang yang Anda cintai telah meninggalkan Anda. Mungkin Anda sedang menghadapi diagnosis yang sulit atau keheningan yang berteriak di dalam diri Anda, dan semuanya tampak mendorong Anda untuk menyerah. Tetapi dengarkan, lembah kekelaman bukanlah akhir. Bayangan hanya ada karena ada cahaya. Dan di mana ada cahaya, ada jalan. Banyak orang berhenti di lembah karena mereka berpikir bahwa merasa takut adalah tanda kelemahan. Tetapi iman sejati bukanlah ketiadaan rasa takut. Ini adalah penguasaan atas rasa takut. Ini adalah berjalan meskipun kaki gemetar. Ini adalah menyatakan, aku tidak sendirian. Ingat Walt Disney? Sebelum menjadi sebuah kerajaan, dia adalah seorang pria tanpa sumber daya. Ditolak oleh bank, disebut sebagai pemimpi yang tidak berguna. Tetapi dia melihat apa yang tidak dilihat orang lain. Dia berjalan melalui lembah dengan mata tertuju pada istana yang hanya ada di pikirannya. Dan itulah visi keyakinan itu yang membuka pintu di mana semua orang melihat tembok. Berapa banyak pintu yang belum Anda coba buka karena terlalu gelap? Berapa banyak ide yang Anda arsipkan karena tampak berisiko? Berapa banyak versi diri Anda yang masih terkubur di bawah? Bagaimana jika rasa takut akan selalu mencoba membujuk Anda untuk berhenti, dan rahasianya bukanlah untuk menghilangkannya. Rahasianya adalah berjalan dengannya tanpa membiarkannya mengendalikan kendali.
Karena seperti yang selalu saya katakan, di mana ada iman sejati, rasa takut tidak akan bertahan. Ia bahkan mencoba, tetapi ia tidak makan keberanian. Dan lihat betapa menariknya, pemazmur tidak berbicara tentang lembah kematian. Dia berbicara tentang bayangan maut. Dan bayangan tidak memiliki substansi. Itu tampak nyata, tetapi sebenarnya tidak. Apa yang membuat Anda takut hari ini mungkin hanya proyeksi dari ketidakamanan Anda, kenangan Anda, suara-suara masa lalu. Mungkin itu bukan akhir. Mungkin itu hanya pertengahan. Bagaimana jika itu hanya pertengahan? Jika fase sulit ini adalah perjalanan antara apa yang Anda dulu dan apa yang Anda lahirkan untuk menjadi, bagaimana jika lembah ini adalah tanah subur, tempat Tuhan menanam kekuatan yang akan Anda gunakan pada level berikutnya dalam hidup Anda? Tarik napas dalam-dalam. Anda tidak perlu lagi melarikan diri. Anda hanya perlu melaluinya dengan iman, dengan keberanian, dengan mata tertuju bukan pada apa yang kurang, tetapi pada siapa yang berjalan bersama Anda. Karena bukan ketiadaan kesulitan yang menentukan seorang pemenang. Ini adalah keberadaan tujuan, dan Anda lahir untuk lebih dari sekadar bertahan hidup dalam fase ini. Anda lahir untuk melewatinya dengan jiwa yang tegak, dan keluar dari sisi lain dengan sebuah kisah yang akan menginspirasi orang lain yang bahkan belum mulai berjalan. Sesungguhnya kebaikan dan kasih setia akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Ini bukan hanya kalimat indah untuk mengakhiri doa. Ini adalah tanda tangan sebuah perjalanan. Konfirmasi bahwa bagi mereka yang melewati dengan iman ganjarannya abadi. Seolah-olah pemazmur berkata, jika Anda percaya pada prosesnya, jika Anda terus berjalan meskipun sulit, jika Anda tidak menyerah di lembah, kemakmuran tidak hanya akan mengunjungi Anda, itu akan menemani Anda. Dan itu mengubah segalanya. Karena kita hidup di zaman di mana orang mengejar hal-hal yang pada dasarnya seharusnya mengejar mereka. Mereka berlomba untuk mendapatkan lebih banyak uang, lebih banyak pengakuan, lebih banyak keamanan. Seolah-olah mereka adalah pemburu yang putus asa. Tetapi pemazmur membalikkan logika. Kebaikan dan kasih setia akan mengikuti Anda. Itu adalah konsekuensi, bukan tujuan. Hasil, bukan sasaran. Anda tidak perlu mengejarnya. Anda perlu menjadi seseorang yang menariknya. Inilah perbedaan antara mereka yang membangun kekayaan abadi dan mereka yang hanya mengumpulkan momen-momen kesuksesan. Saya telah mempelajari ini selama bertahun-tahun. Apa yang memisahkan para jutawan yang meninggalkan warisan dari mereka yang hanya kaya untuk sementara? Itulah dasarnya. Tujuannya, kesadaran bahwa kemakmuran sejati tidak dimulai dari dompet. Itu dimulai dari nilai-nilai. Lihat, ketika saya mewawancarai Andrew Carnegie, orang yang menginspirasi saya untuk menulis Think and Grow Rich, saya menyadari sesuatu yang tidak pernah saya lupakan. Dia sangat kaya, ya, tetapi dia berbicara dengan mata berbinar ketika menyebutkan lebih dari 7.000 perpustakaan umum yang dia danai. Itulah kebanggaannya, itulah warisannya. Kekayaannya tidak ada di brankas, itu ada di benih yang dia tanam di sepanjang jalan. Dan tentang itulah Mazmur berbicara. Kebaikan dan kasih setia akan mengikutiku, bukan hanya hari ini, bukan hanya selama aku berada di puncak, tetapi sepanjang hidupku. Karena ketika Anda hidup yang dipandu oleh iman, tujuan, dan arah, buah-buah perjalanan ini meninggalkan jejak. Mereka tidak hilang ketika siklus berubah. Mereka tetap ada, mereka tumbuh, dan terus memberkati bahkan setelah Anda tiada. Sekarang berhenti sejenak dan renungkan, apa yang telah mengikuti Anda? Jejak apa yang Anda tinggalkan sambil mengejar mimpi-mimpi Anda? Apakah Anda sedang mengejar kemakmuran atau hidup dengan cara yang tidak memberikan pilihan lain? Selain untuk mengikutinya, Anda dapat mencapai sesuatu dengan ambisi, tetapi hanya mempertahankan dengan niat. Dan disinilah banyak orang tersesat. Mereka mengira kesuksesan ada di puncak gunung. Tetapi kesuksesan sejati adalah bagaimana Anda mendaki, siapa Anda dalam prosesnya. Karena apapun yang Anda raih tanpa dasar spiritual, tidak akan pernah bertahan. Mungkin bertahan satu musim, tetapi tidak melewati generasi.
Dan apa yang diungkapkan pemazmur adalah bahwa ada cara untuk hidup di mana aliran kebaikan itu konstan setiap hari. Ini bukan keberuntungan, ini adalah keselarasan. Ini adalah hidup yang konsisten dengan prinsip-prinsip abadi. Ini adalah berhenti bergantung pada kebetulan dan mulai berjalan dengan keyakinan bahwa Anda berada di bawah perlindungan yang terus-menerus. Tempat tinggal yang Dia bicarakan, aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Bukan hanya tempat fisik, ini adalah keadaan pikiran. Ini adalah kesadaran. Ini adalah istirahat mereka yang tahu bahwa mereka tidak lagi berada di bawah kendali pasar, opini, kecemasan. Ini adalah keamanan batin mereka yang hidup dengan iman dan bukan dengan tergesa-gesa. Saya telah melihat banyak orang kaya, sedikit yang benar-benar makmur. Beberapa memiliki uang, tetapi mereka kosong. Yang lain memiliki lebih sedikit, tetapi hidup dengan mata yang berbinar, dengan kedamaian yang tak terjelaskan. Karena kedamaian sejati tidak ada di rekening bank, itu ada di hati nurani yang tenang, dalam kepastian bahwa Anda sedang melakukan apa yang Anda lahirkan untuk lakukan. Dan lihat, ini tidak berarti bahwa Anda tidak boleh makmur secara finansial. Sebaliknya, kehidupan yang kaya raya sebenarnya bukan soal harta benda, melainkan keseimbangan batin. Pertanyaannya, apa yang kita lakukan dengan anugerah yang kita miliki? Apakah perjalanan hidup kita menginspirasi orang lain atau hanya mengejar kepuasan sesaat yang tak pernah cukup? Kita bisa terus-menerus mencari pengakuan atau memilih menebar kebaikan dan kasih sayang dimanapun kita berada. Mungkin di lubuk hati kita sudah merasakannya. Sebuah bisikan hati yang menginginkan tujuan hidup yang jelas, konsistensi, kesuksesan yang bukan hanya terlihat, tapi terasa dalam jiwa. Janji ini bukan untuk mereka yang sempurna, tapi untuk mereka yang bertekad, yang percaya pada perjalanan mereka, yang hidup dengan kesadaran penuh, bukan sekadar berjalan di atas rel kehidupan. Jika Anda sampai membaca ini, mungkin Anda merasakan kebutuhan akan perubahan. Untuk menyelaraskan hidup dengan sesuatu yang abadi, sesuatu yang mengubah dan menyentuh hati. Pada akhirnya warisan yang kita tinggalkan, inspirasi yang kita berikan, benih kebaikan yang kita tanam di hati orang lain, jauh lebih berharga daripada kekayaan materi. Inilah keindahannya. Ketika kita hidup dengan makna, apa yang kita dapatkan melebihi apa yang kita harapkan. Kebaikan, welas asih, kehadiran, kedamaian, tujuan, itulah harta sejati yang bisa diraih oleh siapapun yang memilih melangkah bukan dengan tergesa-gesa, tapi dengan teguh, bukan untuk pamer, tapi karena keyakinan. Karena pikiran yang percaya akan menciptakan, jiwa yang yakin akan melampaui batas, dan hati yang tekun akan bersemi. Kemakmuran sejati tak lahir dari rasa takut atau tergesa-gesa, melainkan dari kesadaran akan pertumbuhan diri di setiap langkah. Jika pesan ini menyentuh hati Anda, berarti Anda telah memulai transformasi, telah meletakkan fondasi untuk babak baru. Video selanjutnya menunggu Anda, selangkah lebih maju dalam perjalanan menuju kebijaksanaan. Karena yang kita butuhkan hanyalah sedikit perbaikan setiap hari, dan saya akan menemani Anda. Terima kasih telah menemani saya sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya.